Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari light novel volume keduanya, dari tahun keduanya tentunya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. So, singkat cerita, Ayano memikirkan kembali gitu kan mengenai waktu yang telah ia lewati dari bulan April hingga bulan Mei, dimana seperti yang Tsukishiro katakan kalau ia akan mulai bergerak saat memasuki bulan April. Namun kenyataannya sudah sampai 1 bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda penyerangan dari anak White Room. Ya, meskipun Ayano sedikit curiga mengenai insiden dari Hosen yang bisa saja juga ada campur tangan dari pihak White Room. Namun selepas dari itu tidak ada lagi hal-hal yang mencurigakan. Nah, sambil memikirkan apa yang sedang Tsukishiro ini tuh ingin lakukan, Ayano sesekali melihat status para siswa yang ada di aplikasi OAA, di mana ada perubahan pada status akademiknya si Ayano Koji yang mencapai nilai A-. Ya, kurang dikit lagi untuk masuk kategori top siswa. Namun bukan hal itu yang menarik perhatian Ayano Koji, di mana ada perubahan status yang cukup signifikan dari karakter Sudo, di mana Sudo memiliki perubahan status yang cukup pesat dari pertama kali dia masuk ke sekolah elit tersebut. Di mana jika tidak ada masalah yang cukup berarti di masa depan, bisa saja Sudo akan menjadi siswa dengan pengaruh besar seperti Hirata ataupun si Kushida. Oh ya, di sini Ayano memeriksa aplikasi OAA karena memang sedang menunggu Horikita untuk datang ya di lobi asrama. Di mana sebelumnya Ayano dan Horikita berjanji untuk bisa bertemu di ruangan lobi untuk membicarakan mengenai dampak dari perjanjiannya si Ayano dan juga Horikita di ujian yang sebelumnya. Di mana Ayano berterima kasih karena Horikita sudah menyiapkan alasan atas kemampuannya Ayano di ujian matematika kemarin. Ya, meskipun Ayano tahu hal itu tidak akan berdampak banyak untuk kelas lain, di mana baik Arisu maupun Ryuen sudah mengetahui kalau Ayano adalah lawan yang cukup berbahaya untuk mereka hadapi. Jadi ya, mereka sudah pasti tidak akan heran lagi. Nah, sambil berjalan menuju sekolah, Horikita mencoba untuk menanyakan mengenai luka yang ada di tangan kirinya si Ayano Koji. Ya, luka ini tuh adalah luka yang Ayano dapatkan saat melakukan negosiasi comeback dengan Hosen di beberapa waktu yang lalu. Namun bagi Horikita, luka tersebut itu terjadi akibat Ayano mencoba untuk melindunginya. Duh, GR banget nih istri pertama gitu kan. So, di sini Ayano juga menjelaskan kalau lukanya itu tidak terlalu parah dan mengganggu dirinya, sebab tangan kiri bukanlah tangan dominannya si Ayano, jadi itu bukan masalah. Nah, di sini Horikita juga membicarakan mengenai imbalan mengeluarkan Ayano sebesar 20 juta poin pribadi, di mana Horikita menganggap hal itu adalah hal yang sangat janggal banget dan terlalu berlebihan, di mana sekolah membuat ujian khusus seperti itu untuk anak kelas 1. Dan sepertinya itu bukanlah ujian khusus yang diberikan oleh sekolah, mengingat hanya ada 3 orang yang besar kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Yang pertama itu ada Hosen, kedua itu ada Nanase, dan juga yang ketiga itu ada si Ichika. Bahkan lebih daripada itu, Horikita menganggap kalau bisa saja ini bukanlah ujian khusus dari pihak sekolah, melainkan salah satu ulah dari orang yang tidak menyukai si Ayano Koji, di mana orang itu membayar 20 juta poin pribadi kepada beberapa orang yang ia perintahkan untuk mengganggu si Ayano. Ya, Horikita sempat berpikir kalau ketua OSIS Nagumo adalah salah satu kandidat yang mungkin membenci si Ayano Koji, mengingat Ayano sangat dekat dengan si Manabu Horikita sebelumnya. Namun Ayano mengatakan kalau itu adalah asumsi yang sangat lemah banget, mengingat akan lebih murah dan juga mudah jika Nagumo menggunakan anak kelas 3 untuk mengeluarkannya dari sekolah. So, terlepas daripada itu, Horikita mengatakan kalau ia berniat untuk menuju ruangan OSIS ketika sekolah itu telah berakhir nantinya. Ya, intinya nanti sepulang sekolah Horikita ingin menuju ke ruangan OSIS untuk bergabung. Namun Horikita mengatakan kalau Nagumo menolak, maka janji di ujian sebelumnya itu dengan si Ayano dianggap impas. Tapi ya, Ayano juga yakin kalau Horikita akan diterima oleh Nagumo, di mana Nagumo adalah tipe orang yang suka memiliki banyak pengikut dan juga anak buah. So, di sini Ayano juga mengatakan kalau tugas Horikita di OSIS adalah untuk memata-matai Nagumo dan mendapatkan informasi lebih cepat daripada siswa lain, dan itu pasti akan berguna untuk kelasnya suatu saat nanti. Dan singkat cerita, Ayano dan Horikita sampai di ruangan OSIS, di mana sebelumnya Horikita meminta bantuan Cabashira Sensei untuk bisa mempertemukan dirinya dengan ketua OSIS Nagumo. Ya, jadi Cabashira Sensei udah buat janji sama si Nagumo agar bisa menunggu Horikita di ruangan OSIS. Ya, di saat Horikita dan Ayano masuk ke ruangan OSIS, mereka berdua langsung disambut dengan sosok Nagumo yang sedang duduk di kursi ketua OSIS layaknya seorang raja. Nah, di sini Nagumo ditemani oleh si Kiriyama ya sebagai wakil ketua OSIS, di mana Kiriyama adalah orang yang tidak percaya kalau Horikita datang untuk bertemu dengan si Nagumo. Apalagi Ayano Koji juga datang untuk menemaninya.
So di sini Nagumo langsung menanyakan apa yang ingin Horikita ini tuh bicarakan. Dimana Horikita langsung menjawab kalau dia itu ingin masuk ke dalam organisasi OSIS dan menjadi ketua OSIS di masa depan. Ya meskipun cukup mengejutkan, Horikita menjawab kalau ia ingin mengikuti jejak yang telah diambil oleh kakaknya terdahulu. Dimana ini adalah alasan Horikita saat Nagumo menanyakan alasan kenapa Horikita ini tuh ingin masuk ke dalam OSIS. Nah, meskipun terlihat menjanjikan, Nagumo mengatakan kalau Ichinose sudah menjadi kandidat ketua OSIS di masa depan. Dan tentu saja itu akan sangat menghalangi tujuannya si Horikita. Namun biarpun begitu, Horikita menjawab kalau ia hanya perlu sedikit lebih baik daripada Ichinose untuk menjadi ketua OSIS di masa depan. Ya, percaya dirinya si Horikita itu memang luar biasa banget gitu. So, melihat tekad yang cukup kuat dari si Horikita yang lebih kecil ya, Suzune gitu, Nagumo pun akhirnya resmi menerima Horikita Suzune sebagai anggota OSIS yang baru. Dimana setelah itu, Nagumo juga menawarkan Ayano untuk bergabung ke dalam OSIS dan tentu saja hal itu langsung ditolak sama Ayano Koji. Ya, hal itu sebenarnya udah diprediksi sama si Nagumo kalau Ayano Koji bakalan menolak tawarannya. Namun Nagumo juga mengatakan kalau setelah urusannya dengan OSIS selesai gitu kan, tugas-tugasnya udah selesai, maka kedepannya ia akan mencoba untuk bermain dengan Ayano terlebih dahulu, yang dulu itu sempat dibangga-banggakan sama si Horikita Manabu. Nah jadi karena akan ada perayaan untuk anggota OSIS yang baru, maka Ayano akhirnya pergi meninggalkan Horikita sendirian di ruangan OSIS. Yang nggak sendirian sih, ditemani sama si Nagumo dan juga si Kiriyama. Dimana di sini nantinya Horikita akan langsung diperkenalkan dengan anggota-anggota OSIS yang baru, ataupun anggota-anggota OSIS yang ada di bawah naungannya si Nagumo Miyabi itu sendiri. Nah sebenarnya alasannya si Ayano ikut dengan si Horikita itu, selain Horikita itu ngajakin si Ayano secara paksa, karena biar ada bukti ya kalau si Horikita itu nempati janjinya, Ayano juga ingin memastikan bahwa si Nagumo itu tidak terlibat dalam proses pemburuan dirinya yang menyediakan sayembara sebesar 20 juta poin pribadi untuk mengeluarkannya dari sekolah elit tersebut, karena emang itu nggak logis banget untuk seorang siswa memberikan 20 juta poin pribadi untuk menjatuhkan siswa lain, apalagi siswa lain itu sendiri tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu memiliki dampak yang besar di angkatan mereka itu masing-masing. Jadi ya kecurigaan terhadap Nagumo itu sangat kecil lah bagi si Ayano Koji. Dan saat si Ayano Koji itu melihat reaksinya si Nagumo saat dia itu masuk ke dalam ruangan OSIS, ya si Ayano Koji itu udah yakin kalau Nagumo tuh sepertinya tidak terlalu terlibat dalam insiden pemburuan dirinya yang melibatkan anak-anak kelas 1 seperti Hosen, Nanase, dan juga si Ichika. So, sambil meninggalkan ruangan OSIS, Ayano berjalan keluar sambil memikirkan kalau Kiriyama sudah sepertinya tidak bisa dipakai ataupun dipercaya lagi untuk menjadi kaki tangannya di dalam OSIS. Mengingat dari reaksinya saat Ayano memasuki ruangan OSIS, Kiriyama sepertinya sudah menyerah untuk menggulingkan si Nagumo. Dan di saat Ayano ingin pulang dan beristirahat, ia tiba-tiba saja membaca pesan dari Kei yang mau main ke kamarnya nanti malam. Mampir ke Indomaret dulu nggak sih?